Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast angkot. Dan kita bertemu dengan orang yang mestinya lebih ahli dari saya soal ngatur suara, voice over, karena memang yang kita undang episode kali ini adalah seorang bisa ngomong CEO-nya sebuah radio traffic informasi ya di Malang, yaitu FM 911 City Guide. Langsung saja kita terhubung dengan Saudara Eko. Halo. Wah, suaranya aku acur langsung. Suaraku langsung acur. Wah, sih. Apa kabar Mas? Sehat ya? Ya, baik Mas. Biasa nanya dia, langsung nanya apa kabar ini. Iya. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu keliling Malang, naik angkot sambil setengah panasan. Keren. Ya. Saya ini mestinya harus mengapresiasi jenengan. Kenapa, Mas? Kenapa? Karena sampai masih aware dengan suara. Podcast itu kan produk dari sebenarnya radio. Podcast itu adalah radio. Itu spill ya, terus itu disclaimer ya. Betul. Bahwa podcast itu sebenarnya is talking about the voice. Iya. Informasi dalam bentuk audio. Betul. Jadi kalau latar belakangnya dulu awal mula muncul podcast itu sebenarnya kan ada istilah iPod broadcast. iPod broadcast. Dulu kan ada iPod, terus lalu produksi siarannya yang model on demand yang bisa diputar kapan aja itu dimasukkan di dalam siaran iPod. Keren ya. Gitu. Jadi Di iTunes ya. Enggak, di iPod. Jadi kan di iPod. iPhone punya dulu alat pemutar musik namanya iPod. Nah, di dalamnya itu ada konten namanya podcast, makanya gitu. Itu awalnya ya, produknya udah lama tuh dari di produknya iPod ya, pada saat itu. iPod broadcast. Sejarahnya seperti itu. Gitu. Nah, di seiring perkembangan zaman akhirnya dimodifikasi, lalu ada suara, ada audio. Karena di podcastnya sulit untuk monetisasi, makanya ada gambar. Betul. Gitu kira-kira. Ya, bicara tentang radio di era digital, di era serbuan informasi yang sangat deras ya. Ya. Bahkan melebihi kebutuhan, melebihi kapasitas. Bahkan istilah saya sekarang ini, kalau pinjam istilahnya Pak Dahlan Iskan, ada kebenaran Pasca kebenaran. Iya, pasca kebenaran. Post-truth. Iya. Jadi kebenaran yang dianggap benar ya bukan karena benar, tapi dianggap ya karena memang majority orang terima, sehingga itu dipaksakan untuk jadi kebenaran dalam tanda kutip. Karena derasnya informasi. Dan orang bego sama orang cerdas itu bisa di kolom komentar yang sama. Iya. Entah itu hoax, entah itu nyata, kumpul dari satu tayangan. Gantian. Iya. Menurut sampean, radio di tengah era ini seperti apa? Ya, jadi memang ketika era berubah ya, tapi saya cerita radio saja. Radio itu sebenarnya sudah lebih dulu adaptif dengan teknologi. Jadi sebelum era internet itu ramai seperti sekarang, platform radio yang terestrial itu sudah bertransformasi masuk ke ranah internet. Yang waktu itu ada radio streaming. Gitu ya. Kita bisa pilih-pilih. Sementara medium-medium yang lain masih belum kepikiran. Belum masuk ke sana. Tapi radio sudah begitu, sudah masuk. Kenapa bisa begitu? Karena radio itu sifatnya, karakternya itu elastis, fleksibel. Karena hanya suara. Nah, itu sebuah keunggulan, sebuah keniscayaan, sekaligus juga merupakan sebuah medium yang tidak bisa tergantikan dengan medium yang lain. Dan dia akan adaptif. Terus gini loh Mas, ya ini pengalaman pribadi. Aku beberapa bulan terakhir ini setidaknya mungkin sejam 2 jam itu selalu aku habiskan waktuku sambil aku mungkin treadmill atau nyantai ya. Itu sambil dengerin radio. Dan percaya atau enggak, itu buat aku lebih rileks loh. Oh, gitu ya. Karena kok bisa? Gini, ketika announcernya ngomong, lagi ngobrol, membicarakan tentang sebuah topik, terus kemudian aku denger lagu, terus kemudian dia membahas lagunya atau apapun yang dia katakan, setidaknya
theater of memory di pikiran itu jalan. Yes. Aku bisa menggambarkan orangnya mungkin dia lagi sambil ngobrol sambil membaca. Aku bisa memikirkan seperti yang dia pikirkan, dan itu tidak terjadi ketika aku melihat tayangan yang super audiovisual. Ya betul. Itu benar nggak sih? Betul. Jadi radio itu memiliki karakteristik theater of mind. Tapi ketika sekarang radio berlomba-lomba menampilkan dirinya, kayak kita ini kan radio visual. Iya, radio visual. Sudah bergambar, sudah interaktif, langsung nyambung, mau siaran di mana saja bisa, gitu kan. Tetapi ada sebuah karakteristik yang sebenarnya gambar di radio itu jauh lebih bagus, lebih istimewa dibandingkan dengan gambar yang sudah tervisualisasikan. Betul. Karena kalau kita membayangkan misalnya contoh ya Raisa, ketika kita tahu Raisa itu seperti itu, ya kita akan sepakat bahwa Raisa itu cantik. Ya kita sepakat. Ya, oke. Tapi kita nggak langsung pilihnya sama Raisa ya. Oke. Iya. Karena dia sudah cantik, suaranya bagus. Ya kan? Iya. Ketika kita nggak tampil gambarnya Raisa, hanya dengerin suaranya, cantiknya Mas Taufik sama cantiknya saya tentu berbeda. Beda. Itu ya. Dan itu lebih luas. Betul. Theater of mind. Makanya tadi saya bilang, gambar radio itu jauh lebih atraktif, lebih kaya karena dia dan menyesuaikan. tanpa batas. Betul. Menyesuaikan dengan masing-masing individu. Dan kita tidak dimiliki medium yang lain. Iya. Dan itu butuh kan kita itu gitu kan. Betul. Biar theater of mind kita jalan kan. Oke, jadi saya mau cerita nih. Radio mulai dari perkembangannya dulu sampai sekarang. Sepintas mungkin sudah ada orang yang sudah tahu atau barangkali lupa gitu bahwa radio itu ditemukan sama yang namanya Guglielmo Marconi. Ya, orang Itali, seorang penemu Itali. Itu yang mematenkan ya tahun 18. Tapi sebenarnya lebih tua dari itu kali ya. Ya, sebelumnya Nikola Tesla sudah memulai dulu. Ya. Terus baru nanti ke Guglielmo Marconi itu tahun 1889 kalau nggak salah itu baru dipublikasikan sehingga dia dapat Nobel untuk penemuan radio itu. Nah, mulai dari situ berkembang suara kan, sampai sekarang radio tidak hanya tampil di radio terestrial yang seperti sekarang, ya kan, handphone ada. Ya, aku sekarang lagi kalau lagi jalan mobil, kalau mau nyetel ini ya sambil itu Radio Garden. Betul, ya. Nah itu malah jadi kenapa radio saya bilang adaptif karena sifatnya fleksibel, dia bisa nempel di medium apapun. Website online ada radionya, gitu kan. Bahkan kita menciptakan sebuah aplikasi yang sendiri yang itu bisa interaksi langsung. Dan radio itu karena basisnya suara, dia adalah warisan peradaban tertua. Iya. Selama manusia punya telinga, radio nggak akan mati. Gitu. Iya. Karena toh misalnya kita ini kan sekarang di era modernisasi seperti dan sekarang, semua harus texting kan, ya. Tapi ketika nggak jelas nelpon juga suara. Iya ya. Nah, terus kita balik lagi misalnya flashback. Kenapa kok sekarang radio mungkin udah agak nggak tahu, karena radio berubah apa ya bentuk gitu. Tidak hanya radio jadul yang kotak terus ada suaranya, tapi sekarang bisa di media apa saja bisa kita akses itu radio. Maka radio berubah dari pendengar jadi pengakses. Kan gitu. Oh, sekarang ngomongnya pengakses ya. Karena orang kadang pengennya denger radio juga nggak real time. Pengennya acara yang tadi itu kan juga di aplikasi tertentu keluar itu. Apa sih istimewanya radio? Radio itu yang ini tidak dimiliki medium yang lain adalah media sambil. Jadi, seseorang, ya kan tadi kan aku sambil mail aku bisa dengar, tapi aku sama sekali nggak kehilangan informasinya. Yes. Hiburan. Yes. Karena sambil itulah itu yang menjadi keistimewaan. Media sambil kan ya. Jadi media sambil yang tidak dimiliki media apapun. Betul. Kayak misalnya kita baca buku tetap kita harus fokus. Yes. Nonton TV misalnya kita juga harus tetap melihat gambar gitu. Tetapi yang tidak mengganggu aktivitas kita ya radio. Yes. Kita tinggal pilih aja kan macam-macam tuh radio. Ada yang siarannya tentang hiburan, ada yang informasi, atau radio rohani atau apapun itu. Segmentasinya kan berbeda-beda. Tapi dia tetap gak ketinggalan update-nya. Iya. Dan kita balik lagi nih. Dan itu lagi-lagi informasi juga. Itu melatih kita untuk bisa konsentrasi melakukan multitasking. Betul. Dan kita nggak perlu untuk fokus. Artinya kita kita mau nggak memperhatikan radio atau apa, tapi itu sudah mengendap di alam bawah sadar. Betul. Sehingga kalau orang nyebut misalnya satu brand diiklankan misalnya di radio gitu ya, dia akan lebih sementara repetisinya cukup di radio diputer itu, nanti ketika ada orang nanya tentang brand itu dia akan recall karena dia udah dengerin. Udah di alam bawah sadar. Nah, gitu udah masuk. Itu kenapa
orang hipnotis pasti pakai voice. Ya. Nggak butuh audio, nggak butuh visual. Itu hebatnya suara itu, dia punya emosi untuk menggerakkan. Jadi Mau buktinya. Iya gimana? Jadi dulu Perang Dunia Kedua nggak akan terjadi kalau Hitler tidak propaganda dalam radio. Iya, pada saat kalau nggak salah Olimpiade di Jerman. Iya, yes. Nah, itu kan mediumnya radio. Iya. Lalu 10 November yang kita tahu sebagai Hari Pahlawan. Oke, seorang announcer. Nah, itu yang bagaimana memprovokasi orang untuk berani berjihad. Terus juga membakar semangat area-area Surabaya termasuk Malang juga kan? Ya. Itu juga lewat radio. Jadi radio itu benar. sebenarnya punya kekuatan yang luar biasa. Dan juga kita memutuskan untuk berani memproklamasikan kemerdekaan juga lewat radio gelap, bahwa saat itu harus dibocor-bocorin. Iya, kan itu juga aku dengar di Blue Spirit. Iya, Blue Spirit. Blue Spirit program kita. Yes. Editorial radio. Iya. Editorial pertama. Iya. Karena radio nggak pernah ada editorial. Iya, ini ada. Ada. Biasanya kan kita lihat di TV News kan. Iya. Dan itu keren. Iya. Jadi bahwa memaksakan untuk merdeka itu gara-gara sebuah informasi di radio gelap gitu. Betul. Dan bisa jadi nggak berlebihan ketika orang radio ngomong kalau nggak ada radio belum tentu kita memproklamasikan kemerdekaan. Istilah kasarnya gitu, Betul. istilah guyonnya gitu. Jadi yang di sisi lemahnya kita itu adalah pada sisi data. Data yang dalam tanda kutip report lah gitu. Kalau ditanya berapa jumlah pendengarmu, ya nggak bisa. Media konvensional itu nggak bisa diukur. Nggak bisa. Mainstream itu nggak bisa diukur. Paling bisa pun pakai jasa statistik ya. Itu statistik Nielsen yang biasanya Ya, Nielsen ya. atau yang lain itu ya. Tapi itu bukan sampling. Sampling Ya, dan dari- belum tentu ya cuma mewakili kali ya. Betul. Ya, jadi kan berapa gitu. Lalu misalnya kayak TV memang ada alatnya dulu, namanya people meter untuk mengukur. Oh, untuk orang yang mengakses itu ya. Betul. Tapi kan misalnya kita mau mengukur TV itu di ruangannya pembantu, misalnya maaf ART gitu, atau di ruangannya bos, tentu aksesnya kan akan berbeda. Beda. Iya, kita tahu lah ya, sama-sama tahu ada ya. Nah, itu kenapa kalau kita bicara TV, maka kita lihat banyak hal atau tontonan yang lebih banyak didominasi oleh sinetron. Itu yang laku. Karena memang yang punya banyak waktu adalah Orang-orang yang nganggur. yes. Tapi kalau orang sibuk radio, Pak, 93% pengakses informasi di Amerika itu radio. Sampai hari ini 95. 90 ya antara range 3 sampai 5 radio. Tapi 90% itu anu loh, apa bisa Masih. dibilang ya signifikan. Ya, cuma di Amerika berbeda. Jadi misalnya satu station dia bisa masuk di berbagai kanal. Mau kerennya itu ya. AM, FM dan sebagainya, mereka juga Main radio semua visual. semua kanal. Semua dimainkan. Kalau kita FM cuman boleh FM aja. Ya nggak boleh. Memang nggak boleh kita ya? Nggak boleh. Memang aturan FM ya tetap FM. Oh, kalau you dari AM pindah ke FM nggak boleh main kayak AM lagi. Nah, itu regulasinya. Gitu. Tetap misalnya AM ya dia punya izinnya siarannya di AM. Oh, nggak bisa ke Amerika yang langsung semua kanal SD1, SD2? Ya, di Amerika bisa berbagai kanal dengan konten yang sama. Oh, di kita nggak boleh ya? Ya, jadi saluran itu hanya platform, Oke. hanya medium untuk menyampaikan informasi saja. Raw materialnya tetap satu. Maka misalnya ada KLCBS, apa namanya, KLCBS yang ada di Amerika, Radio berita ya? radio berita, dia radio visual gitu. Sehingga pas pada saat ada demo, ada apa, dia bisa nurunin drone. Termasuk VOA kan juga sebenarnya radio. Kalau VOA itu lebih ke konten. Sekarang udah Dia konten. nyediain konten aja. Oke. Kontennya didistribusikan ke radio-radio untuk disiarkan. Tapi awalnya kan radio ya? Kalau VOA itu. Memang basicnya radio VOA. Voice of kan voice itu Amerika. Ya. Tapi tidak ada radio yang berdiri aja setahu saya ya. Oh, gitu. Mereka cuma mendistribusikan konten ke seluruh dunia. Dia mereka kayak content creator gitu. Tapi yang Bisa diakses untuk disiarkan di masing-masing. karena yang aku tahu pertama VOA itu malah dari radio, bukan dari kayak sekarang kan emang bisa lihat di ada TV juga pakai kontennya VOA. Ya, jadi macam-macam kontennya, ada auditif, ada bentuk features, ada news, ada visual, bisa diakses itu. Gitulah kira-kira. Jadi bisa dibilang ini bukan promo tentang radio, tapi sebenarnya memang radio layak untuk dipromokan, gua tahu gitu. Karena memang yang kita kurang sekarang itu memainkan theater of mind, yang memancing kreativitas. Betul. Ini kenapa aku kok bilang
ada gradasi keterampilan. Iya, ada iya, benar. radio sendiri sebenarnya. Oke. Jadi memang kalau kita bicara radio kompleks, kalau mau komprehensif ya mulai dari hulu ke hilir itu juga harus diperhatikan. Jadi 73%-nya itu urusan teknis, selebihnya itu adalah SDM, manpower, program dan pemilihan musik, ya. Termasuk juga presenter itu juga jadi. Oh, aku ingat bahwa tahun 90 awal-awal 2000 itu masih hits. Presenter itu benar-benar sampai punya fan base. Saya pernah mengalami fase itu. Fase itu pernah. Saya siaran di tahun 2006 mulai. Ya ibaratnya kayak selebriti lokal. Iya, mungkin teman-teman penyiar yang ada bahkan di sebenarnya Malang juga begitu. Artis nasional pun untuk dia supaya diterima dia pasti akan wawancara di radio dulu. Yes. Akan amit sewu dulu kan. Iya. Dan pasti akan sebuah umpamanya kata ada live event atau live gitu, mereka akan mengambil satu dua radio untuk jadi influencernya untuk mendapatkan mungkin sampai saat ini kan. Iya. Kalau sekarang tidak semua, tetapi memang radio masih punya kekuatan. Ya kita bisa lihat beberapa masih pengaruhnya masih cukup kuat. Ya ini sambil kita lewat kayu tangan nih, sampai bisa cerita lagi nggak sih tentang radio tadi itu? Ya intinya begini, banyak orang yang beranggapan radio itu sudah nggak menarik. Udah selesai lah ya eranya ya. Vintage, kuno, padahal enggak. Radio bertransformasi, masuk ke ranah digital. Radio juga bisa teks. Radio bisa teks, ya. Bisa teks, bisa visual, dan macam-macam. Kita sudah visual, misalnya tadi kayak yang dilakukan juga di Amerika, siaran dari tempat, terus kita bisa siarkan lewat platform visual, kita pun bisa. Beberapa kali demo itu kan kita perlakukan seperti itu. Yes. Atau yang liputan-liputan kemacetan atau event itu kan juga sudah melakukan proses. Yang akses dari CCTV yang ada di itu kita bisa compile lalu kita masukkan ke dalam konten siaran. Tapi prinsipnya senyampang orang radionya kreatif, lalu powernya dari sisi teknisnya diperhatikan, itu radio masih punya pengaruh. Nah, kreatif itu karena segmentasinya sekarang ini lebih tajam, maka dia harus benar-benar memikirkan niche-nya, need and wants-nya pendengarnya itu apa. Itu yang paling penting. Kan kita nggak bisa misalnya kayak dulu, ya wes aku pengen siaran jazz, itu tak kasih jazz, kasih nggak peduli gitu. Tapi sekarang harus berbasis kebutuhan segmennya apa kira-kira. Jadi lebih segmen. Sometimes polling ya? Nggak juga gitu, tapi kita mungkin ukur kecil-kecilan dengan apa ya, misalnya japri orang, ngobrol dengan beberapa orang. Gimana menurutmu kalau kita bikinkan seperti ini? Gitu lah kira-kira. Karena posisi segitiga emas antara radio, pendengar dan juga pengiklan. Karena kalau saya ini kebetulan kan di LPS, lembaga penyiaran swasta, yang nafasnya memang dari sisi bisnis. Ini mau ini ya, iklan. mau ada Musda ya? Besok Senin, jadi tanggal 25. Ya, jadi saat ini ditayangkan pas bareng mau ada acara Musda. Kebetulan di Malang. Kebetulan di Malang. Jadi Musda PD PRSD Jawa Timur yang ke-19. Mau ganti ketua ya kayaknya. Ya, 4 tahunan, terus 4 tahun. Dan kesulitannya radio kalau bisa kan sama ada komunitasnya, kan ada komunitas radio swasta ya. Ya. Selama ini yang dihadapin hampir semua radio swasta apa? Apa nggak ada penikmat baru yang kayak fanbase zaman dulu, ada nggak sih masih seperti sekarang? Jadi begini, karakter pengakses radio itu berbeda dengan TV. Iya. Kalau radio itu biasanya dia lebih loyal pada station, jadi pada channelnya. Tapi kalau TV lebih pada program. Oh, itu bedanya ya? Beda. Jadi misalnya programnya podcast jalan-jalan ini tayang di salah satu televisi swasta A misalnya. Orang akan pindah ke channel. Kalau podcast jalan-jalannya pindah ke B. Tapi begitu ngomong radio itu pada channel, dia nggak ganti-ganti channel biasanya. Dia akan terus begitu karena nggak sempat untuk geser. Dia masih fokus dengan kegiatan aktivitas yang lain. Ya, karena ini media sambil itu ya. Kecuali misalnya kalau contoh kecil aja di bagian kan radio itu to educate, to inform, to entertain, sama
wahana kontrol sosial kan. Ya, gitu. Nah, banyak radio-radio sekarang ini hanya memainkan skup kecil, yaitu hanya entertain saja. Sektor-sektor yang lain tidak disentuh gitu ya. Nah, itu misalnya contoh kecil dan entertain. Misalnya kita ngomong lagu aja. Radio dangdut, kok tiba-tiba dia berubah menjadi musik klasik yang diputar, pasti akan digeser. Gitu. Pasti akan digeser. Begitu juga sebaliknya. Terus radio yang lagu sekali terus habis itu kirim salam ini ke sini ini. Masih ada ya ternyata ya. Kirim-kiriman salam dan coba dia banyakin lagu makin nggak laku ya. Ya kalau kita banyakin lagu, kalau yang pakai yang saling salam saling ini, apa bedanya dengan yang Spotify dan lain sebagainya? Iya. Dia lebih variatif. Dia kekuatannya harus punya kekuatan sendiri dan memang kreativitasnya memang harus terus menjaga kontinu itu ya. Tapi ya itulah kondisi sekarang, bahwa SDM ini menjadi problem. Tapi tidak hanya radio sebenarnya, di berbagai sektor di tengah kondisi sekarang ini, kalau menurut Prof. Renal Kasali itu kan anak-anak sekarang ini strawberry generation ya. Indah tapi gampang busuk. Betul gitu. Nah, itu juga problem juga dari proses pengajaran. Kenapa begitu? Karena dari sektor kecil, lingkup keluarga, orang tua sering mengambil alih masalah anak, sehingga anak tidak pernah bisa belajar untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, itu jadinya strawberry generation. Pada saat sekarang, anak-anak itu lebih banyak aktifnya itu di gadget, sehingga karena urusan Saur dia Sepo, Brahma Kumbara dan sebagainya nggak tahu. Theater of Mind nggak tahu, karena fokusnya di situ. Gitu kira-kira. Ya, ditutup dengan kata bahwa orang tua sekarang menghasilkan strawberry generation, indah tapi lemah, karena fungsi orang tua mengambil alih fungsi anak, tantangannya anak, dan semua yang semestinya itu yang dihadapi oleh anak, itu ya mungkin ya? Ya, nggak semua, tapi kebanyakan begitu. Kebanyakan begitu, sehingga seringkali kita lihat guru sekarang bukan takut sama muridnya, takut sama orang tuanya. Dulu kan pernah kan, kalau misalnya dijewer atau diceples. Kalau dulu biasa ya. Jangan lapor, karena ditambahin. Ditambahin kalau dulu lapor. Pulang lapor. Dan aku lebih seneng anakku itu dihukum gurunya. Dan karena itu yang membuat sekarang kita itu kuat. Karena kita menghadapi itu. Radio kita juga punya peran untuk menanamkan itu. Ya, radio harus punya peran lewat suara, dan itu sebenarnya mengendap jauh lebih dalam ke alam bawah sadar daripada sekedar audiovisual yang ada. Yang penting repetisi ini harus diperhatikan. Kayak lagu itu. Oke. Lagu itu ketika hit ya, terus diputar, kita nggak usah ngapalin kok. Hafal sendiri. Kan saya misalnya siaran, kalau melanggar lampu sepeda motor nggak boleh naik flyover gitu. Ketika kita berucap seperti itu, tanpa sadar kita juga sudah menginternalisasi informasi itu ke dalam diri kita. Sehingga kalau pas kita lewat flyover naik sepeda motor, nggak mungkin saya naik. Ini mestinya kata, sorry ya, aku ada saran ini. Suatu saat kerjasama sama sekolah, jadi gurunya siaran di radio dan itu diperdengarkan di kelas. Beberapa radio juga sudah melakukan. Keren itu sebenarnya, itu jauh lebih. Malah dulu pas zaman COVID itu kan siarannya lewat radio kan nggak bisa ketemu. Oh iya ya. Jadi sangat fleksibel, sangat gampang dan murah. Dan radio berani untuk beradaptasi kemana pasti. Saya masih optimis aja. Senyampang orang radionya peduli dan tahu karakteristik dan kelebihan dari media dan tahu dan mau mengerti kebutuhan pendengarnya. Itu paling penting. Problem solving. Ya. Ini keren sekali. Ini mungkin kita perlu renungkan bahwa Theater of Mind generasi sekarang nggak ada yang jalan. Kenapa? Karena mereka tidak mendengarkan radio. Percayalah saya, Taufik Saguarto adalah sampai hari ini adalah pendengar radio. Ya. Semoga tayangan ini memberikan informasi, juga inspirasi. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.